Ini first line role, dia yang begitu transaksi terjadi, mereka di depan. Ya, contohnya marketing misalnya. Mereka deal dengan vendor langsung, secara langsung, atau bagian procurement. Ini dikenal namanya three lines model. Jadi ada 3 model yang menyaring supaya risiko-risiko yang terjadi di luar itu masuk ke organisasi bisa disaring sedemikian rupa sehingga risiko itu pada waktu masuk ke pembukuan, dicatat di pembukuan menjadi laporan keuangan. Dia menjadi minimal, menjadi tidak signifikan. Jadi orang membaca laporan keuangan itu tidak bias gitu. Mereka mengambil keputusan dengan tidak salah gitu. Jadi yang pertama first line role, second line role, dan third line role di dalam three lines model ini gitu ya. First line role itu biasanya adalah orang yang memiliki pihak-pihak yang memiliki risiko, yang menghandle risiko, yang terpapar dengan risiko. Ini first line role, dia yang begitu transaksi terjadi, mereka di depan. Ya, contohnya marketing misalnya. Mereka deal dengan vendor langsung, secara langsung, atau bagian procurement. Itu kan berisiko sekali ya. Artinya, apalagi kalau terjadi pembelian itu tidak menggunakan tender, dia langsung berinteraksi dengan vendor. Itu terbesar menurut ACFA, di sini ACFA ya. ACFA itu Association of Certified Fraud Examiners. Mereka setiap tahun membuat namanya report to the nation. Jadi apa yang terjadi fraud di seluruh negara itu disampaikan dalam satu report dan itu gratis ya. Jadi bisa masuk ke websitenya mereka untuk melihat, membuka wawasan kita lah. Di mana sih yang sering terjadinya fraud, departemen mana di dalam organisasi. Di dalam ACF ini juga disebutkan bagaimana memitigasinya gitu. Nah, procurement menjadi salah satu departemen yang saya sebutnya susceptible to terjadinya fraud. Sangat mudah terjadinya karena mereka berhubungan langsung dengan pihak ketiga. Jadi dalam perusahaan itu bagian-bagian yang berhubungan langsung dengan pihak ketiga itu agak berisiko untuk terjadinya fraud. Tadi saya sebut ya, departemen marketing, procurement, even HR mungkin. Tapi ini first line role. Ada second line role yang dimana mereka mensupport first line role untuk mengurangi risiko beban mereka supaya tidak terjadinya fraud. Jadi second line roles ini biasanya adalah pihak controller, ARM di dalam perusahaan ini, Enterprise Risk Management, Quality Control itu bagian dari second line role. Dan kalau ini masih lolos juga, itu sebetulnya di perusahaan ada third line role. Di sini internal audit berperan. Internal audit dia kenapa di third line role? Karena by function, kalau di perusahaan-perusahaan TBK ya, merefer ke OJK, mereka tuh independent assurance. Jadi diberikan kewenangan khusus secara independen. Mereka ikut mempercepat terjadinya reaksi, tapi tidak ikut bereaksi di dalamnya, seperti katalis gitu. Ini fungsi mereka. Jadi mereka melihat, mengoversee setiap transaksi, menyaring risiko yang mungkin lepas dari first line dan second line roles. Sehingga pada waktu laporan keuangan disampaikan, disubmit gitu ya, dibuat gitu, risiko yang kemungkinan terjadinya salah catat itu sudah minimal sekali. Nah, di dalam internal audit dalam menjalankan fungsinya, dia sebetulnya disupport di belakang sini ya. Itu ada BOC, Board of Commissioners, terus kemudian ada regulator, termasuk di dalamnya pajak ya. Pajak kan ikut membantu mensupport sebetulnya, mengoversee transaksi juga sebetulnya setelah disampaikan ya. Terus kemudian juga ada OJK, IDX yang ikut membantu gitu. Nah, di sini kita melihat, saya ada beberapa buku yang bisa menjadi panduan Bapak Ibu untuk melihat bagaimana terjadinya fraud. Ada buku yang menarik namanya Greed ya. Greed ini menjelaskan bagaimana dari abad 15 terjadinya keserakahan gitu ya. Kalau kita bicara fraud kan sebetulnya kita bicara 3 hal ya. Terjadinya gitu. By need, by greed, by opportunity gitu. By need itu karena kebutuhan gitu. Karena kebutuhan orang melakukan fraud. By opportunity karena ada kesempatan. Kesempatannya terjadi gitu. Ada kesempatan ya mereka melakukan fraud.
Kalau by need itu biasanya mitigasinya dilihat apa sih yang kurang dengan kebutuhan apa yang masih kurang gitu. Misalnya kasus yang pernah terjadi ya, itu saya lihat ada orang mengambil susu berapa kaleng gitu di perusahaan retail hanya gara-gara dia baru punya baby dan uangnya kurang gitu. Dan itu kemudian salah satu mitigasinya kemudian kita melihat apakah sudah cukup ya compensation saat ini gitu. Karena buat ibu-ibu seperti ini mungkin lebih gitu. Nah itu ada mitigasinya gitu. Buat opportunity misalnya karena fraud by opportunity karena ada kesempatan itu kita bisa mitigasi dengan adanya SOP, dengan adanya policy, dengan adanya sistem mitigasi bisa kita mitigasi. Tapi kalau by grade ini agak sulit nih. Karena by grade itu dia secara intensional memang ingin melakukan itu kan. Serangka dia akan kurang terus gitu. Buku ini bicara mengenai dari mulai ada Rothschild, kenapa Rothschild bisa begitu kekayaannya begitu banyak ya saat ini. Buku ini cerita di situ di awal-awal itu apa yang terjadi gitu. Sampai Bernard Madoff yang terakhir. Jadi buku ini bisa menjadi panduan juga untuk dibaca-baca, menarik untuk wacana untuk melihat jadi panduan kita juga gimana sih seorganisasi bisa kebobolan lah istilahnya gitu ya. Financial Shenanigans ini buku yang menarik juga karena di sini sebetulnya kan laporan keuangan kan yang saya sebut tadi ya hanya 4 kan, balance sheet, profit and loss, cash flow, changes in equity gitu. Nah dari 4 ini itu di mana sih kita bisa bermain sebetulnya? Jadi kita berpikir seperti fraudster, orang yang melakukan kecurangan. Buku ini bercerita mengenai apa yang dilakukan oleh fraudster sebelumnya yang tidak tertangkap oleh first line, second line, dan third